Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini Agustiona, NPM 20160070, PGSD 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Bab 1, konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. 1. Latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Lahirnya PLSBT dilatar belakangi oleh kompleksnya masalah lingkungan, masalah sosial, masalah budaya, dan masalah yang ditimbulkan oleh efek ilmu dan teknologi. Dengan demikian, PLSBT berfungsi untuk merekat dan melahirkan kebersamaan dalam hal memecahkan masalah-masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Pemecahan masalah kehalaman sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut di atas antara lain ditugaskan melalui Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi atau PLSBT. Sejarah ini, para ilmuwan sepakat bahwa semua ilmu lahir dari ilmu filsafat dan relatif berupa filsafat lahirlah 3 rumpun ilmu. Yang pertama ilmu kealaman, kedua ilmu sosial, dan yang terakhir ilmu budaya. Dari ketiga ilmu rumpun di atas, perguruan tinggi diwujudkan menjadi 3 MKU, yaitu yang pertama ilmu alamiah dasar atau IAD yang bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang ditimbulkan dalam lingkup kealaman, misalnya banjir, pencemaran, dan polusi. Yang kedua ilmu sosial dasar atau ISD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup sosial. Yang ketiga, ilmu budaya dasar atau IBD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kebudayaan dan kejiwaan. B. Ruang lingkup pendidikan lingkungan, sosial dan budaya, teknologi. Untuk melihat lebih dekat pada hakikatnya PLSBT serta ilmu apa saja yang menjawabnya, perlu kita memperhatikan perincian berikut. Yang pertama itu pendidikan, kedua itu lingkungan, ketiga sosial, 4 budaya, dan yang terakhir teknologi. Sebagai mata kuliah dasar umum, pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi bertujuan meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dan makhluk sosial. PLSBT adalah sebuah kajian atau sebuah studi tentang masalah-masalah lingkungan sosial budaya dan teknologi. Tujuan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Tujuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial. Ketiga, meningkatkan melek iptek dalam menerapkan secara selaras. Keempat, meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengembangkan kehidupan yang selaras. D. Pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial budaya teknologi. 1. Macam-macam pendekatan pemecahan masalah dalam mendekati suatu masalah yang kompleks. Pendekatan interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, dan crossdisipliner. 2. Metode pemecahan masalah. Ada beberapa metode pemecahan masalah. Yang pertama itu ada metode riset, yang kedua itu ada metode pemecahan masalah, dan yang terakhir itu ada metode inquiry. Bab 2. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. A. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peran khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Ciri watak seorang individu yang konsisten yang memberikan kepadanya identitas yang khusus disebut dengan kepribadian. Unsur kepribadian selanjutnya adalah perasaan-perasaan selalu bersifat subjektif dan tidak pernah objektif.
B. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial ini adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Kelompok masyarakat pertama adalah keluarga. Dalam keluarga itulah manusia menemukan kodratnya sebagai makhluk sosial. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang memiliki kecenderungan untuk bergaul guna mengembangkan potensi yang dimilikinya. C. Pengembangan potensi manusia dalam mengembangkan potensi yang ada pada manusia. Bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Di antaranya itu yang pertama itu ada pendekatan filosofi. Kedua itu ada pendekatan kronologis. Ketiga ada pendekatan fungsional, dan yang terakhir ada pendekatan sosial. Bab 3. A. Pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Pendidikan sosial adalah usaha sadar oleh seseorang. Pendidikan sosial adalah usaha sadar oleh seseorang pendidik terhadap anak untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses sosial. B. Metode pendekatan dan cakupannya dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Yang pertama ada metode-metode pendidikan sosial. Yang kedua ada pendekatan-pendekatan dalam pendidikan sosial. Itu ada pendekatan ditinjau dari segi sasarannya seperti pendekatan metalistik, pendekatan kondisional, pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya. 3. Cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. C. Sikap sosial siswa di sekolah. Acuan penilaian adalah indikator karena merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi dalam konteks penilaian. Sikap indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh seorang guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai. D. Masalah sosial di sekolah dasar. Sekolah adalah tempat untuk siswa-siswi menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, fungsi dan tujuan pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa masalah sosial. Bab 4. Nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. A. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar. 1. Konsep hakikat nilai-nilai mempunyai berbagai makna, sehingga sulit untuk menyimpulkan secara komprehensif makna nilai yang mewakili dari berbagai kepentingan dan berbagai sudut pandang. 2. Hierarki kualitas nilai-nilai tidak mudah dipahami jika lepas dari konteksnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Z, yang melakukan pemilihan terhadap kualitas sesuatu yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Sekarang lanjut ke bab 4, nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. A. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Yang pertama, konsep hakikat nilai-nilai mempunyai berbagai makna, sehingga sulit untuk menyimpulkan secara komprehensif makna nilai yang mewakili dari berbagai kepentingan dan berbagai sudut pandang. Yang kedua, hierarki kualitas nilai-nilai tidak mudah dipahami jika lepas dari konteksnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Z, yang melakukan pemilihan terhadap kualitas sesuatu yaitu kualitas primer, kualitas sekunder, dan kualitas tersier. Ketika kualitas ini bersatu menjadi satu, yang disebut sebagai kualitas gestalt. 3. Norma sosial menurut Robert M. Z. Norma diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Ada berbagai macam jenis norma.
Norma sosial tak selamanya mudah diperbedakan satu sama lain. B. Peran hukum dan masyarakat. 1. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Fungsi dan tujuan hukum pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan. Adapun fungsi hukum adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. 3. Jenis-jenis hukum secara umum di Indonesia. Mengenal adanya dua hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. C. Peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. 1. Pengertian moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. 2. Perbedaan antara moral dan kesopanan. Perbedaannya adalah kaidah moral adalah kaidah yang pada akhirnya mengarah pada etnis kehidupan yang akan dijalani oleh manusia, dan kaidah moral adalah kaidah yang terpenting dari kaidah-kaidah yang lain. Penyebab krisis karakter di Indonesia. Krisis karakter terjadi karena sistem sosial kurang mampu mengatasi kebutuhan situasional yang muncul akibat perubahan sosial yang terjadi begitu cepat di era milenial pada semua ini, dan generasi muda tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya yang baru, dan apalagi untuk mengontrol pengaruh-pengaruh negatif yang kontraproduktif bagi pembentukan karakternya. Bab 5. Interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi antara individu. Kelompok sosial dan masyarakat. Interaksi sosial antara individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi dimulai pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan berkelahi. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi keanggotaannya. Imitasi adalah suatu proses peniruan atau meniru. Banyak perilaku kita sebenarnya yang diawali dengan meniru. Sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa diketik terlebih dahulu. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk ini dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, ada 3 bentuk kerjasama, yaitu yang pertama itu bargaining, 2 cooperation, dan yang ketiga itu coalition. 2 akomodasi. Akomodasi dipergunakan dalam 2 arti, yaitu menunjuk pada suatu keadaan. Bentuk-bentuk dari akomodasi diantaranya coercion, compromise, arbitration, mediation, conciliation, toleration, settlement, dan adjudication. B. Bentuk interaksi disosiatif itu ada persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Pertentangan memiliki bentuk-bentuk yang khusus, antara lain yaitu pertentangan pribadi dan pertentangan rasional, pertentangan kelas sosial, dan pertentangan politik. C. Masyarakat komunitas. 1. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Istilah atau kata masyarakat sering muncul seperti dalam contoh berikut ini. A. Masyarakat sudah banyak berkorban untuk kepentingan pemilu. B. Rakyat sudah banyak berkorban untuk kepentingan pemilu. C. Masyarakat kompleks perumahan Taman Sari Indah bergotong royong membersihkan selokan. Dalam konteks keseharian seringkali terjadi kesalahan pemahaman antara konsep society dan community. 2. Masyarakat setempat. Pemakaian kata masyarakat sehari-hari biasanya meliputi juga community.
dalam bahasa Inggris atau pada masyarakat yang berbahasa Inggris. Dalam pengertian ini, community atau komunitas merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta ikatan kebersamaan yang kuat. Jadi unsur pertama dari komunitas ialah adanya wilayah atau kualitas suatu komunitas mempunyai lokalitas atau tempat tinggal tertentu. Perasaan anggota masyarakat setempat dengan anggota lain bisa dari adanya persamaan tempat tinggal. Perasaan bersama antar anggota masyarakat setempat tersebut di atas disebut community sentiment. Community sentiment memiliki unsur seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. 3. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Penduduknya ramah-ramah, saling mengenal satu sama lain. Mata pencaharian penduduknya itu kebanyakan sebagai petani. Mereka bekerja di luar pertanian hanya untuk sementara saja, ketika pekerjaannya tidak dilakukan. Usia dan ketokohan sangat berperan dalam kehidupan desa. Golongan orang tua pada masyarakat perdesaan pada umumnya sangat dihormati. Dia memegang peran yang penting dan besar. Orang-orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan yang dihadapi. Sebuah kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai. Wilayahnya yang luas, banyak penduduknya, hubungannya yang tidak ada satu sama lain. Mata pencaharian penduduk bermacam-macam dan tidak ada kebersamaan, dan desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok. Fungsi-fungsi lainnya diabaikan.